Dulu banyak yang bilang Marc Marquez sudah habis. Cedera, usia, dan tim baru dianggap jadi akhir dari kejayaannya. Tapi lihat sekarang, dari Buriram hingga Lusail, Baby Alien kembali mengamuk. Apakah ini pertanda kebangkitan sang Raja MotoGP? Dan yang lebih menarik, kenapa para rivalnya justru mulai keteteran? 1. Dominasi Marquez di 4 seri awal. 4 seri awal MotoGP 2025, dan satu nama terus jadi sorotan, Marc Marquez. Mulai dari sirkuit Buriram yang panas membara, hingga padang pasir di Lusail yang penuh tantangan. Marquez tampil superior, konsisten di barisan depan, overtaking agresif, dan nyaris tanpa kesalahan. Sirkuit Buriram Thailand, finish podium 1 setelah duel ketat dengan sang adik Alex Marquez. Sapu bersih pole, sprint dan balapan utama. Termas de Rio Hondo Argentina, finish podium 1 setelah kembali duel dengan sang adik lagi Alex Marquez. Kembali sapu bersih pole, sprint dan balapan utama. Alex being gifted the lead, slightly different circumstances. Frankie Morbidelli says, look, if you haven't got it, mate, let me pick up the... Austin Americas, King of Kota, kembali berjaya. Sapu bersih pole dan sprint. Tetapi apes pada saat balapan utama. Ketika memimpin balapan bannya menyentuh aspal yang basah sehingga tergelincir dan crash. 2024 and now 2025, Marc Marquez drops the ball here in Kota. Lusail Qatar, dominasi penuh dari pole, sprint dan balapan utama, padahal aero belakang ada yang rusak karena bersenggolan dengan Alex Marquez di tikungan pertama. Contact there between Alex Marquez and Marc Marquez, and out of nowhere. 4 seri, 3 juara 1 di balapan utama, 4 juara sprint race dan 4 pole. Statistiknya mencengangkan, tapi bagaimana bisa? Control of the MotoGP World Championship. 2. Faktor kebangkitan Marc Marquez. Kita bahas satu persatu faktor kebangkitan Marc Marquez musim ini. Motor Ducati. Gabung Ducati Lenovo yang merupakan motor terkuat saat ini di lintasan. Ducati 2025 adalah motor paling kompetitif. Bahkan tim satelit pun bisa bersaing. Fisik dan mental, Marquez terlihat lebih bugar, lebih matang. Tidak sembrono, tapi tetap agresif. Cedera masa lalu, seakan jadi bahan bakar semangatnya. Strategi balapan, Marquez tak hanya cepat, tapi cerdas. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus sabar. Marc Marquez is victorious here in Koneksi dengan tim Ducati Lenovo. Meski baru bergabung, chemistry-nya cepat terbangun. Mekanik dan kru percaya penuh padanya. 3. Rival-rival yang keteteran. Di sisi lain, para rival justru belum stabil. Francisco Bagnaia, juara dunia 2022 dan 2023 ini terlihat belum kembali ke performa maksimal. Beberapa kali melakukan kesalahan kecil yang berakibat besar. Jorge Martin, juara dunia 2024. Cepat, tapi terlalu agresif. Konsistensi masih jadi PR besar buat Martin, ditambah lagi Martin sering cedera. Alex Marquez, cepat, kuat dan konsisten. Tapi, belum cukup untuk mengalahkan Marc 93, karena tidak berani mengambil resiko kalau pas duel untuk perebutan juara race. here in Kota as he takes a first victory of the season. Franco Morbidelli dan De Gianantonio, cepat, kuat tetapi belum konsisten di setiap race-nya. Oh, there's more contact, huge contact. There's bodywork there lost for Alex Marquez. Fabio. Pedro Acosta, rookie sensasional ini memang menjanjikan, tapi belum cukup stabil untuk melawan Marquez dalam pertarungan. The rookie, already a three-time winner here in Portimao in Moto2 and in Moto3. Fabio Quartararo dan Maverick Vinales. Yamaha dan KTM tertinggal dari sisi teknis. Sulit mengejar Ducati dalam kondisi sekarang. A truly dominant performance. Quartararo wins the German Grand Prix. 4. Menuju gelar juara dunia. Kalau performanya seperti ini terus, apakah Marquez akan kembali jadi juara dunia? Statistiknya menunjukkan arah ke sana. Lawan-lawannya belum menunjukkan tanda-tanda akan lebih konsisten.
Marquez semakin nyaman di atas Ducati. Dan yang paling penting, mentalitas juara dunia itu kembali terlihat jelas. World Championship. 4 seri awal MotoGP 2025 sudah membuktikan satu hal, Marc Marquez belum habis. Justru, mungkin inilah versi terbaiknya. Lebih dewasa, lebih cerdas, dan tetap ganas. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa menghentikan Marc Marquez musim ini? Atau apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan era baru sang legenda? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling mungkin jadi lawan terberat Marquez tahun ini? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk update berita MotoGP. Terima kasih and matur nuwun.